menghinakan di situ, tapi kalau lu anak sekolah mingguan di sini nggak ada ilmu mau apa lu? Gitu loh. Coba kalau naik baik-baik, ya kita hormati gitu loh. Saya nggak bisa ngebayangkan kalau ucapan Pendeta Mel Atok ini terjadi. Kenapa? Pendeta Mel Atok berkata begini, di mana-mana kayak mayoritas umat Islam ada pasti damai. Pasti terjadi menjaga kerukunan umat. Hablum minan nasnya dijamin, moralnya dijaga dengan baik karena umat Islam bisa menjaga semua, mulai dari jeruk makan jeruk, mulai dari bla 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 semuanya. Karena ajarannya memang mantap, kata Pendeta Mel Atok. Nggak bisa dibayangkan kalau Kristen Eropa yang dari luar masuk ke sini, habis moral bangsa ini. Apa kata beliau? Bisa-bisa menular jeruk makan jeruk disahkan dalam gereja. Untung ada umat Islam membentengi umat, kata Pendeta Mel Atok. Pendeta loh yang ngomong, coy. Dia mengambil sampel beberapa tempat di Republik ini, saya nggak usah menyebutkan namanya, provinsinya. Semrawut begitu. Sumber dari malapetaka. Hasil risetnya begitu. Gitu loh. Kenapa? Ya karena memang, bro, lu berdua ini gitu. Yang lu anut nih, terutama dari ajaran Martin Luther nih, dibawa oleh Belanda masuk ke Republik ini. Nggak bisa dipungkiri itu. Belanda masuk dengan 3G-nya, berboncengan misionarisme juga, bangun gereja, sambil menyebarkan Injil di Republik ini. Buktinya dia terjemahkan ke bahasa Melayu tinggi, supaya orang Melayu waktu itu paham. Karena apa yang dia bawa itu bahasa Belanda, Bible-nya itu. Gitu loh. Supaya bisa orang ngerti. Tapi untung sekali ada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada umat Islam yang mengusir mereka ini gitu loh. Kagak ada tuh teriakan haleluya Indonesia merdeka, Allahu Akbar semuanya di sana. Pejuang kita umat Islam, para syuhada, para muslimin dan muslimat begitu berjuang mengusir penjajah yang membawa Bible itu. Bayangkan coy, kalau nggak ada Islam, apa yang lo mau lakukan sekarang ini gitu loh. Jadi janganlah memancing keadaan menjadi keruh. Toleransi udah terjalin dengan baik. Ya mari kita bersahabat. Berbeda-beda kita tetap satu. Tapi kalau ada unsur kebencian di kepalamu ya buang-buang lah coy. Buang itu unsur kebencian. Kami umat Islam tidak akan pernah membenci siapapun. Justru kalau ada siapapun dan siapa suku agamanya, tetap umat Islam wajib menolong dia. Tidak memandang siapapun. Gitu loh. Jadi tolonglah kalau naik diskusi lah baik-baik coy. Jangan ada unsur hujat-hujatan. Anda jual kami beli. Anda kebablasan kami hajar. Hajar dengan berbagai cara. Tentu dengan disiplin ilmu yang ada. Kami muslim mempelajari Al-Quran. Mempelajari hadis. Sedikit demi sedikit. Kami belajar di Bible-mu juga. Kejadian sampai wahyu kami tamat. Kami bisa Bible berjalan. Bahkan original teksnya sedikit demi sedikit kami paham. Diskusi tanpa bawa data kami siap. Face to face ayo gitu. Damai tapi. Kalian apa? Mati lampu bisa diskusi nggak? Blank spot bisa nggak? Nggak bisa. Saya yakin ini anak berdua ini gitu loh. Saya yakin di rumah lu nggak ada Bible tuh. Saya berani bertaruh lu nggak punya TB2 2023 yang sudah direvisi. TB2 2023 yang sudah direvisi saya jamin lu belum punya. Saya jamin lu belum punya. Kalau sabar dulu Kak Bang. Ya anak timur lu punya nggak TB2 2023? Jawab dulu. Lu punya apa tidak? Kalau cerita itu tolonglah cerita yang bertoleransi lah Bang. Ya ini toleransi loh ini saya baca tadi. Iya lah Bang. Apanya yang tidak toleransi tadi? Apanya yang tidak toleran tadi? Coba lu sanggau argumentasi gue tadi. Apanya yang tidak toleran? Coba. Yang mana? Ini kan komal Islam Bang. Maksudnya saya ini komal Islam. Nah,
Komal Islam itu kalau ada orang Kristen yang naik itu Bukan jangan lu tadi ini bicara ini menghujat nabi perspektif gua orang. tadi ini. Ini tadi teman lu nih menghujat nabi gua. Di mana yang menghujat di mana? Udah menghujat, makanya lu jangan sering makan babi, pelupa lu. Jangan sering banyak memakan omongan. Sekarang kita masuk topik aja, anak timur mau bawa topik apa? Topik yang tadi mana ini? Apa penggunaan istilah-istilah di dalam terjemahanmu? Lu kuasai nggak itu, bro? Atau bagaimana? Konsep ketuhanan mau topik apa? Diskusi. Silakan Silakan. buka topik, buka tema. Ini ada Romo juga nanti sama anak timur, bolehkan satu ini juga. Nah, itu. Nanti pihak muslim diwakili beberapa muslim. Silakan topiknya apa untuk bahan diskusi. Ayo, silakan. Tuh, diam juga kan dikasih topik nggak mau. Yang ngasih topik apapun kita beli Bang Handi topiknya. Serius, betul. Ya, topik yang paling lu kuasai deh. Nah, oke. Boleh gak Bang bertanya? Oh, mau bertanya, bukan buka topik, mau diskusi. Kira yang angkat tema, bertanya. Angkat tema dulu. Contoh nih misalnya, ada beberapa topik nih, konsep ketuhanan. Nah, jelaskan Tuhanmu yang kau sembah, kami juga muslim menjelaskan. Habis itu sanggah menyangga, tanya jawab. Atau proses pewahyuan. Bagaimana pewahyuan Bible-mu, bagaimana pewahyuan Al-Quran. Gitu ya, gitu. Atau sejarah para nabi. Atau sejarah Yesua Amasya dengan Nabi Isa alaihissalam, kenapa berbeda di Bible dengan Al-Quran. Masa gue yang ngajarin lu pada sih, buset lu pada. Duh, capek deh. Karena kami tuh Bang, karena kami banyak mendengar dan banyak memahami. Gitu aja. Kami banyak mendengar tapi banyak memahami. Oke. Biar gak saling menghujat gitu loh. Mungkin siap. Oke, baik. Begini, saya kasih jalan. Izin Bang Andi ya. Saya kasih jalan sama Bang Anak Timur untuk kita mengangkat topik diskusi berawal dari pertanyaan Anda. Silahkan, apa yang mau Anda tanyakan. Nah, nanti kita jadi topik diskusi. Tapi yang substansi yang kita bahas, jangan remeh-temeh. Nggak mau saya kalau membahas hal-hal yang remeh-temeh. Yang sifatnya ketuhanan, yang prinsip mendasar berbeda di dalam ajaran Islam dan Kristen gitu. Jangan nanya, kenapa di Islam ada cebok pakai batu? Itu mah nggak penting. Silahkan. Ya gue balas juga, coba pakai Apa tadi yang genteng. mau ditanyakan? Pakai sekop nanti. Ya, silahkan. Gini loh Bang, kenapa saya itu selalu tidak mau untuk perdebatkan masalah iman? Karena kami di timur ini nggak pernah dengar saya yang namanya perdebatkan iman. Makanya saya itu Bukan. Ini forum kalau baca. masalah perdebatkan iman itu lebih baik saya banyak mendengar daripada saya perdebatkan iman. Gitu aja. Ini kan forumnya. Aduh, Bang. salah paham. Ini forumnya. Salah paham dia ini. Ya, ini kebetulan tadi juga stikernya hilang. Saya bilang gini, ini forum diskusi sehat, terutama lintas agama ya. Kita diskusi sehat di sini. Kenapa kita inisiatif? Kenapa kita juga gerakan diskusi sehat? Karena apa? Karena ada oknum di luar sana yang membuat diskusi yang tidak sehat. Nah, jika Anda setuju dengan format demikian, maka Anda perwakilan dari Kristen yang menyetujui diskusi sehat. Diskusi lintas agama dengan cara sehat, by data, kita terstruktur, kita teratur, temanya apa, baru kita bahas, gitu loh Pak. Loh, kenapa demikian? Di dalam Islam dikatakan, ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Jadi kita ajak manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan kebenaran dan seterusnya. Itu ajaran di Islam. Ustaz Talib, mute dulu itu Romo itu. Noise banget. Oke, siap. Gimana ini? Itu belum ya? Loh. makanya noise. Waduh, Romo ini pakai mantra apa? Komiknya nggak bisa ditutup? Iya, lagi di luar kayaknya itu.
kok nggak bisa di mute sih? Nanti naik lagi ya Romo ya. Oh, Ah, siap. biar di bawah dulu. Di mute Nanti sendiri bisa dinaikkan aja. Romo, di mute sendiri Wah. bisa kali. Iya, nggak apa-apa lah. Dia nanti dari tadi juga request terus kok. Nah, gini Bang, makanya saya lanjutkan ya. Mari kita diskusi dengan cara sehat. Ayo kita pakai data, jangan full asumsi, apalagi hujatan, hina sesembahan pribadi jangan. Yang kita narasikan itu berdasarkan data. Nah, itu. Jika Anda Kristen setuju ini, silakan Anda jadi pelopor di forum ini. Nah, bagaimana Anda menjelaskan? Saya sampaikan tadi di dalam Al-Qur'an ada perintahnya ajak manusia kepada jalan Tuhan yang benar. Di Kristen ada sampaikanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, artinya apa? Sampaikan agar tidak kena delik dan kita masuk forum yang sangat baik. Sampaikan pemahaman Kristen kepada Muslim di forum diskusi. Sampaikan ajaran Islam kepada Kristen. Di sini formatnya diskusi, tidak ada masalah, tidak ada paksaan. Bagaimana Anda seorang Kristen mempertahankan argumen Anda dan kami Muslim mempertahankan argumentasi kami. Nah, gitu. Siap? Gimana Bang Anak Timur? Kalau Anda menyebarkan Bible ke kampung-kampung, Anda kena delik. Tapi dalam forum diskusi, Anda tidak masalah. Gitu. Ya, silakan Kristen yang lain yang mau diskusi, yang mau naik. Mau format tanya jawab, monggo. Mau format diskusi, artinya Anda bertanya, kami menjawab. Kami bertanya, Anda menjawab. Gitu. Silakan. Kayaknya dia nggak bisa, suruh tanya aja deh. Kayaknya nggak bisa dia. Anak Timur lu nanya aja deh. Silakan. Bingung Jangan- sendiri. Jangan mengatakan saya nggak toleran ya. Siapa bilang saya nggak toleran? Teman lu tadi menghujat Nabi Tanya gua Bang tuh. Handi. Nah. Bang Handi nggak bisa Iya. juga dia bertanya, bingung mau nanyain apa katanya. Waduh. Tinggal Ya udah bingung, belajar aja, apalagi belajar ditanya diam. ya. Aduh. Apalagi kalau ahlinya Ya. ahlinya yang bertanya nih yang ngomong, selesai lu. Ayo Anak Timur lu bertanya aja deh. Kalau gua nggak Gini mungkin. Bang Handi coba gini, bertanya dia gak mau gini. Sekiranya umat Muslim bertanya tentang Bible Anda, kira-kira Anda bertanggung jawabkan nggak untuk menjelaskan? mana Bang, nggak sanggup lagi. Ih, lalu apa jadi? Bertanya tidak, ditanya tidak, terus gimana? Gimana Nggak usah dong? dipaksa guys, kasihan guys. Aneh nggak sampai hati Enggak, ini kasih solusi. Ini kasih solusi nih. Itu namanya Ustadz mengatasi masalah aja. tanpa solusi. Enggak, suruh orang ini narasi aja. Kasih kesempatan narasi Mengatasi masalah berapa. dengan nambah masalah ini. Nanti kan bisa disangka. Pegadaian itu mengatasi masalah apa sih motonya Pegadaian? Mengatasi masalah tanpa mas kawin, tanpa masalah. Oke. Kalau motonya lain-lain mengatasi masalah tanpa solusi. Nah, nggak kelar-kelar kan tuh masalah, nggak ada solusinya. Apa Anak Timur mau minta koin kali? Sabar ya, tunggu sebentar. Saya telepon dulu Sultan. Lu diam di situ di pojokan. Makanya Anak Timur kan tanya, koin dah enggak. Pertanyaan teh, apakah ada syahadat di dalam Al-Qur'an? Ya ada lah, jelas kok. Kata-katanya gitu, kata-kata Jadi syahadatnya. semuanya, Oh. Ustadz Alif, saya mau izin turun dulu ya. Mau ada yang ditelepon ini masalahnya. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Ya, izin menyapa dulu The Yusuf. Ustaz Yusuf turun, ganti nama Yusuf baru. Tapi saya belum tahu apakah Anda dari Muslim apa dari Kristen? Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Dari Islam apa dari Kristen? Selamat. Waalaikumsalam. Muslim ya? Ya, Muslim. Oke, baik. Ya, nanti sekiranya ini boleh lah ya kita kasih ruang untuk kawan Kristen ya. Kalau sekiranya banyak.
Kan sudah Angkat tema banyak Bang tentang saudara kita Muslim di atas. angkat tema Iya. Bang tentang muamalah atau tentang hubungan Aduh, bukan. dengan tetangga seperti gitu. Itu mah kajian Perbedaan intern, antara Bang. Islam dengan Kristen. Bukan. Ini forum diskusi lintas agama, Bang. Diskusi lintas agama. Jadi fokusnya bagaimana membahas tentang suatu yang berkaitan isu-isu yang antara kedua agama ini gitu. Iya, Bukan perbedaan yang jelas, kajian Bang. internal. Udah, Perbedaan Bang, yang ya. jelas sekali. Ini di bawah nih, tolong masuk ke roomnya Bang, Mikana. kalau mau kajian Buset. internal khusus Islam, misalnya Anda datang ke tempatnya ke roomnya Ustadz Malik, nah gitu salah satunya yang sering kajian-kajian internal. Ustadz Hanafi juga banyak kok teman-teman di TikTok ini yang kajian internal Islam. Bukan Bang, Coba ke sana aja, Bang. Iya ya. dengan Saya juga dikaitkan dengan tadi Bang Andi. Jadi perbedaan antara kehidupan sosial misalnya dengan Islam maupun Kristen gitu. Itu angkat temanya. Jadi kenapa kok ya udah orang angkat Islam temanya, itu lebih silakan Pak Anak Iya. Timur. Itu tema diusulkan, silakan ringan-ringan diskusi. saja, yang ringan-ringan saja, yang penuh logik. Justru itu berat itu, Bro. Harus pakai data. Berat itu. Kalau Ya kita sih enggak, jelas misalnya belum kalau orang dengerin. Islam tuh Kalau kita sih jelas di umat Islam hablum minannasnya jelas, tuntunannya ada. Yang mencontohkan ada. Kristen mau jawab apa? Siapa yang contohin? nah itu di timur kali. Timur kan orang timur. Gitu. Mau mencontoh Yesus, kalau dia mencontoh Yesus, dia pasti akan memeluk Islam. Karena Yesus itu ya kelakuannya, tindakannya ya Muslim dia. Kalau mencontoh Yesua Mesia. Bagaimana gaya hidup beliau waktu dia hidup di muka bumi. Jelas gitu kalau mau jujur. Serobit itu nyambung itu urusannya. Tapi kan berbeda jadinya nanti. Iya. Masalah muamalah juga kan Anda tadi katakan. Ya siapa yang mengajarkan muamalah itu? Ya implementasinya kan dari Islam semuanya. Emang ada yang luput kita bangun tidur bangun lagi yang luput dari ajaran Islam? Semua ada di sana. Iya. Betul. Ya, Oke lah. Yang mencuri siapa Semoga itu? Bang Yusuf juga paham ya, karena Betul, kita paham. fokusnya itu di lintas agama. Jadi mohon izin yang prinsip-prinsip yang kita bahas, terutama yang berkaitan dengan ketuhanan. Karena kalau dari ketuhanan sudah benar, ke bawahnya kita bisa benar. Makanya ini dulu yang kita bahas. Iya, betul Bang. Oke, silakan kawan Kristen yang mau diskusi. Kalau mau diskusi sehat, kita pakai tema, boleh naik. Ajukan permintaan. Iya, saya lupa loh, ada janji sama mau ke Mikana, tapi biarinlah nanti malam. Gak usah lah. Gak usah, Ustaz. Dia ini gini ya, kalau ke sono itu, Ustaz. Dia sengaja menaikkan Muslim. Habis itu kalau udah mentok di-kick. Nah, supaya apa? Semua penonton-penonton nyangkut di sana. Itu cuma trik-trik doang itu anak. Betul. Trik-trik doang dia itu. Dia ngambil followernya aja. Betul. Saya pernah itu Bang Andi. Diskusinya itu. Trik doang itu. Soalnya mulai sepi gitu. Kalau Mulai sepi dia. keluar. Jangan. Kemarin Bang Ardiansyah naik mentok di-kick. Nah, habis itu dia ngomong sendiri deh tuh. Dia reaksi tadi. Seakan-akan dia memenangkan diskusi itu. Gitu. Ini anak timur apa kabarnya? Gitu sudah. Ngomongnya roti anak kehidupan timur dulu apa kan kabar? sepi. Sekarang kan rame. Ya gara-gara itu sudah nyolong follower. Anak timur bangun dong. Nanya deh. Serius. Ini seolah kita bisa menjawab lah. Kalau sekiranya pertanyaanmu cakep kita nggak bisa jawab, ya tentu juga nggak kita bisa jawab dengan dipaksakan di luar pengetahuan kami kalau tidak bersanad. Kami menjawab itu bersanad. Gitu loh. Nggak mungkin kami umat Islam itu menjawab dengan menafsir sendiri. Wih, siapa kita? Nggak boleh. Ya nggak, Pak Ustadz? Ya, Ya betul. Dan saya mohon maklum ya buat kawan-kawan Muslim, kiranya di sini sudah banyak, kami tidak menaikkan dulu, kami akan coba kasih ruang untuk kawan Kristen
agar diskusinya kita berjalan. Makasih Bang. Ya. Mungkin untuk Siap, admin dari sama-sama. Pak Yusuf. admin saya di approve dong di formnya di API. Ya, ya, nanti disampaikan Pak Oh Yusuf. iya. Makasih Kalau Bang. masalah di approve di API ya sangat di approve lah ketika Anda mendaftar, enter itu pasti sudah masuk datanya. Nah, Iya. Sudah lama terkait Bang. masalah verifikasi, iya, terkait masalah verifikasi, tentu tim kami itu yang ada dalam arti terbatas kita manual. Karena sempat terjadi kecolongan juga kan, ada dari penyusup dari pihak sebelah gitu. Makanya kita diperketat lagi untuk verifikasi. Dan jangan lupa juga cek email yang didaftarkan ketika mendaftar. Kali saja justru kita lupa ngecek emailnya, padahal sudah ada email balasan, sudah ada linknya, tapi kita belum buka kan gitu. Dan mohon maaf sekali kalau sekiranya masih ada tertunda. Banyak sekali kita program yang sedang dijalankan, ingin semuanya berjalan, tapi pelan namun pasti. Terutama dalam hal masalah ini, apalagi sangat sensitif. Bagaimana kita mengfilter hanya untuk umat Islam saja grup itu gitu. Jangan sampai ada data palsu atau gimana. Karena sempat juga kemarin kecolongan. Dan juga ada beberapa sistem yang sistemnya loncat. Nah, di sini yang kami tidak bisa mengatur itu, karena kalau sistem loncat bisa saja siapa saudara kita yang udah lama itu keloncat, jadi tidak kedetek nomornya, tetapi kedeteknya di nomor sekian. Nah itu ada kasus begitu terjadi. Jadi mohon maaf buat saudaraku, tapi ketika dia sudah mendaftar, alhamdulillah, dan kita tetap Anda sebagai bagian dari API ini gitu. Dan jangan lupa WA ke admin kasih tahu gitu, atau inbox di akun resminya gitu biar enak ya. Ustaz Alif, aku Buat pamit dulu ya. kawan-kawan yang ingin gabung, Ustaz, aku pamit dulu. Soalnya kalau di sini kemana? pasti sepi. Nanti aku balik lagi. Mantau dulu di bawah. Iya. Oke, siap. Nah, buat kawan-kawan yang ingin gabung ya buka websitenya www.apologetislamIndonesia.org. Buka websitenya, di situ ada juga di profil saya. Nanti diikutin aja prosedur yang ada, nanti enter, dan nanti data sudah masuk. Terakhir seminggu yang lalu itu kan di 2.700-an data yang masuk. Kasihan juga tim verifikasi sebenarnya. Tapi di sisi lain kita mendapat tantangan, permintaan dari saudara-saudara kita, kenapa belum kan gitu. Jadi mohon maaf lah ya. Kenapa kita bergabung dengan API? API itu adalah yayasan yang dibentuk dari umat Islam, di mana adalah kita fokusnya dakwah lintas agama, membantah fitnahan terhadap Islam, syubhat terhadap Islam. Banyak sekali orang-orang yang menarasikan, memelintir ayat Al-Quran dari website, dari narasi langsung, channel, dan sebagainya. Nah, kita berusaha mengajak berdiskusi dengan kawan-kawan yang di luar Islam itu. Ayo kita diskusi aja by data secara sehat gitu kan. Nah, di situ juga kita ketika dalam satu yayasan, kita berada dalam satu wadah mempererat tali persaudaraan. Kita berada mempererat tali persaudaraan, di mana berada di sini alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke sudah banyak saudara kita tergabung, sehingga kita ketika berada kemana, berada di mana itu ada saudara kita yang menyambut. Saya juga nggak enak sebenarnya, ini kawan saya, kawan lama Bang Ucok di bawah tadi dan di atas. Dia dari awal dia udah daftar, belum ganti baju juga sampai sekarang. Nanti saya juga ceklah mau intervensi bagian tim verifikasi admin yang nggak enak karena dia tugasnya sedang menjalankan tugas. Tapi ya gimana lagi. Jadi mohon maaf lah ya buat saudara-saudaraku semua. Nah itu diantaranya banyak manfaat. Oke, mana tadi Pak Pendeta, siap jadi naikah? Oke, Mana juga ini Bang Anak saya Timur, ini izin gimana turun, Bang Bang. Anak Timur? Siap, Izin turun. sama-sama. Mari. Biar kasih tempat untuk teman-teman yang Kristen. Terima kasih Bang atas waktunya. Jangan lupa di-upload. Sama-sama. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat bergabung, selamat malam Moskop TikTok. Ya Bang, malam Bang. Oke, malam. Maaf, dari Kristen, dari Islam? Aku Kristen Bang.
Oke, baik. Terima kasih. Ya, ada yang mau ditanggapi dulu sebelumnya? Kayak yang viral-viral ini kan Bang kan. Aku pengen kasih pertanyaan satu aja. Coba jelaskan dulu. Kenapa di agama Abang menghalalkan ngebunuh? Sementara agama mengajarkan kebaikan nggak Bang? Cakep pertanyaannya. Betul. Kenapa di Islam diperbolehkan membunuh? Tertulis di surah Al-Hajj dan beberapa surah, ada juga di surah itu membunuh itu dilarang kecuali dengan cara yang benar. Itu tertulis ayat Al-Qur'annya. Bahwa dilarang membunuh kecuali dengan cara yang benar. Maksud dengan cara yang benar itu apa? Jadi prinsip awalnya adalah membunuh manusia itu dilarang. Bahkan di Al-Maidah ayat 32-33, di situ ayat 32 dikatakan, membunuh satu manusia yang tidak bersalah, dosanya sama juga dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Itu konsekuensi dari membunuh manusia yang tidak bersalah. Yang dibolehkan itu membunuh apa? Ya, ketika dia membunuh manusia yang tidak bersalah, terjadilah yang namanya hukum atau hukum kisos. Ketika seseorang membunuh, maka hukumannya adalah kisos, dibunuh balik. Di mana ayatnya? Di Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menegakkan hukum kisos, an-nafsu bin nafsi dan seterusnya. Nah, itu penjelasannya. Jadi membunuh itu tidak boleh, prinsipnya dibolehkan ketika dia memenuhi syarat untuk dibunuh. Ajaran Islam prinsipnya adalah surah Al-Maidah ayat 32, dilarang membunuh. Ketika Anda membunuh manusia tidak bersalah, tidak ada kesalahan dalam dirinya, maka hukum dosanya adalah sama saja dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, itu Bang, di dalam Islam. Oh, jadi makanya dari kaum orang Abang ini membunuh mengatasnamakan Tuhan. Karena itu. Yang membunuh mengatasnamakan Tuhan setahu saya dari Kristen loh Bang. Nggak pernah di Kristen ngomong kayak gitu Bang. Oke, mari kita kupas ya. Tadi saya sudah sampaikan poinnya. Baik, saya ingin tahu, di dalam Kristen diperbolehkan atau tidak membunuh manusia? Enggak Bang. Enggak. Enggak. Oke, kalau tidak diperbolehkan, artinya Anda tidak setuju dengan pembunuhan terhadap Yesus. Kenapa? Anda tidak setuju terhadap pembunuhan terhadap Yesus. Kalau untuk sekarang tidak Bang. Tapi kalau Abang mengarah ke pertanyaan pembunuhan Yesus, ya itu bagi kami Bang. Itu kan bagi kami, bagi Nasrani. Itu untuk menghapus dosa manusia. Itu bagi kami Bang. Nah, berarti buat Anda diperbolehkan. Itu yang ngebunuh Yesus siapa Bang? Loh, pertanyaan saya, pembunuhan terhadap Yesus itu boleh atau tidak? Abang mengarahkan itu ke Kristen. Dengar Bang, Abang mengarahkan itu Loh, ke Kristen. Iya, yang makanya saya tanya sama Anda. Dengar Bang. Saya tanya sama Anda, pembunuhan terhadap Yesus itu boleh atau tidak? Tidak. Segala pembunuhan itu terhadap manusia berarti nggak dibenarkan ya pembunuhan itu ya? Kenapa? Salib nggak dibenarkan. Enggak. Ini harus diluruskan Bang. Abang mengarah pembunuhan diizinkan di Kristen. Itu Abang mengarah ke situ. Tapi yang perlu Abang tahu, Yesus dibunuh oleh Yahudi. Itu harus bisa Abang. Itu abang benar atau salah? Hah? Itu boleh atau tidak? Apanya boleh? Udah dibilang namanya membunuh itu tidak boleh. Maksud Bang Alif itu pembunuhan atas Yesus itu dibenarkan atau tidak? Itu loh Siapa maksudnya. yang membenarkan Bang? Tadi Anda tidak setuju. Baik, kalau gitu Anda tidak setuju kalau Yesus itu mati di kayu salib, bener nggak? Bukan, konsepnya nggak kayak gitu Bang. Abang mengarah tadi ke pertanyaan. Loh,
Abang ketawa Baik, ini saya tapi ulang lagi enggak. pertanyaannya. Saya ulang lagi pertanyaan. Luruskan, Baik, kita narasinya luruskan ulang dulu. lagi. Enggak, Baik. dengar, Iya, Pak. iya, ini kita luruskan. Gini, Baik, kita abang luruskan. harus Ini kita ulang lagi mendengarkan, biar Anda ingat. abang harus mendengarkan ini juga kan gitu. Jangan dari abang aja yang Loh, perlu didengar. makanya kita ulangi pertanyaannya. Enggak, Kita abang, ulangi pertanyaannya biar tapi masih abang bilang loh di Kristen yang ini apa tadi abang bilang, bukannya itu dari Kristen membunuh Loh, mengatasnamakan Tuhan. Kristen. Itu abang bilang kan? Oke, baik, baik. Ya, makanya kita ulangi narasinya, dengerin Bang. Saya tanya sama Anda, di dalam keyakinan Anda diperbolehkan atau tidak membunuh manusia yang tidak bersalah? Ya jelas tidak. Tidak. Ya. Maka Yesus dalam keyakinan Anda, dia dibunuh dan disalibkan. Ya. Pertanyaan saya, apakah Anda setuju kalau Yesus itu mati dan dibunuh karena dia manusia tidak bersalah? Kalau untuk sekarang Bang jelas tidak. Untuk di Loh, apa kehidupan sekarang apa Bang. sih masalahnya sekarang dengan dulu itu apa masalahnya? Ya kalau dulu emang kita udah ada dulu. Loh, gimana sih? Kok jadi lucu? Kitab apa yang Anda pun lucu? ditulisnya dulu. Yang Gini, jadi Bang. permasalahan begini. Gini Bang, kenapa kalian selalu memaksakan Ya kehendak udah. kalian gitu loh? Loh, ya udah, kita bagaimana membahas tentang dulu? Kalau dulu berarti setuju. Apanya setuju? Yesus dibunuh. Ya kalau dulu mungkin iya. Karena apa? Jangan ketawa Bang. Karena apa? Karena itu untuk menebus dosa manusia. Itu untuk kami Bang. Nah, jadi jangan abang inilah paksakan inilah kehendak makanya. orang abang gitu. Nah, bukan paksakan. Baik, tadi saya sampaikan surah Al-Maidah ayat 32 disampaikan, membunuh satu manusia tidak bersalah, hukum dosanya sama saja membunuh seluruh manusia. Tetapi di dalam Kristen ada satu prinsip, membunuh satu manusia tidak bersalah menjadi penebusan dosa bagi manusia. Ah, mana yang sehat ajarannya, saya tanya. Kalau kami, Yesus dibunuh untuk menghapus dosa manusia. Lah masalahnya sama kalian apa itu loh pertanyaannya? Itu yang bikin pertanyaan sama kalian itu apa loh? Nah, tadi Anda bertanya ke kami, kenapa di Islam diperbolehkan membunuh, kan gitu? Iya. Bener nggak? Iya. Nah, saya jawab, diperbolehkan dalam poin tertentu. Di mana ketika dia melakukan kejahatan, itu contoh dia membunuh orang, maka hukumannya itu boleh dibunuh lagi. Namanya hukum kisos. Itulah aturannya. Jadi tidak seenaknya membunuh manusia, bukan. Justru aturannya, prinsipnya, membunuh manusia tidak bersalah, dosanya sama saja membunuh seluruh manusia. Oke Bang, oke. Boleh aku ngomong Bang? Oke. Ada itu di kitab kalian Bang, lupa aku entah. Cuma pernah terlewat. Dimanapun jumpa kafir, dimanapun pendeta kafir, bunuh. Jika berperang gitu. Itu jika berperang. Nah, ketemu mereka, ya di peperangan dimanapun dijumpai ya bunuh. Nggak mungkin ngopi-ngopi. Masa dikasih kado? Gimana sih? Menceritakan kondisi sedang berperang, bro. Masa berperang nggak saling bunuh, cium-ciuman ya nggak ada lah berperang cium-ciuman. Justru karena itu Bang. Kenapa? Sementara di kami nggak ada loh. Yang diajarkan di kami. Itu tadi. Yang diajarkan di kami. Di dalam keyakinanmu kasihnya di mana coba? Membunuh manusia tidak bersalah malah diyakini buat Anda sebagai penebusan dosa. Itu di mana coba akal sehatnya? Yang membunuh siapa Bang? Romawi. Bisa abang bedakan Yahudi sama Nasrani. Bisa Bang? Gini loh Moskov. Yang ngambil keuntungan dari pembunuhan ini siapa? Saya tanya. Bang Alif itu gini loh Moskov. Pembunuhan terhadap Yesus itu dibenarkan atau tidak? Coba jawab. Kalau udah aku bilang sama Abang. Itu kepercayaan kami. Yesus mati. Iya, menurut percayaan kamu itu dibenarkan atau tidak pembunuhan itu? Ya,
udah aku bilang bang, kepercayaan kami Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa Berarti manusia. dibenarkan pembunuhan terhadap orang yang nggak bersalah. Ya itu pada saat itu. Saya nggak tanya pada saat kapan. Pembunuhan terhadap orang nggak bersalah yang bernama Yesus itu dibenarkan atau tidak? Inilah salahmu bang. Inilah Loh, Anda tinggal jawab Yahudi. aja. Dengar bang. Kenapa Yahudi membunuh Yesus? Abang tahu? Saya nggak tanya tentang kenapa Nah, Yahudi membunuh Yesus. Biar Yang bang, biar saya aku kasih tahu tanya, bang. berdasarkan Biar aku kasih tahu. pertanyaan Ustadz Alif tadi, dengerin. sabar biar aku kasih jelas bang. Sabar. Anda pahami biar dulu aku kasih pertanyaan jelas. saya, biar Enggak. Anda jawabnya nggak salah. Ya sabar. Ya makanya. Dengerin pertanyaan gini. Dengar dulu bang. Dengar dulu bang. Oke. Gimana? Kenapa Yahudi membunuh Yesus? Nggak tahu kan? Sabar biar aku jawab. Nah, tadi kan bertanya, kenapa orang Yahudi membunuh Yesus, toh bang? Ya. Nah, karena pada awal mulanya ketika Yesus turun di bumi, manusia sudah banyak dosanya bang. Makanya Tuhan Yesus turun di bumi memberitakan Injil keselamatan. Ya. Makanya Yesus itu menyerahkan nyawanya pertanyaannya untuk aja, menebus semua dibenarkan apa dosa-dosa enggak manusia. Itu loh, fokus pertanyaannya aja, jangan cerita itu. Saya ingin tahu anak Tadi kan timur kami kan ini udah jawab, Bang, mempelajari bahwa Tuhan Bible Yesus nggak sih? menyerahkan nyawanya itu Enggak, untuk enggak. menebus dosa manusia. Saya tanya, kamu ini Aduh, pelajari Bible nggak? Pelajari, makanya kami tahu bahwa Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, Bang. Kan tadi Di mana Yesus Abang mengajarkan bertanya, demikian? kenapa Di mana Yesus harus mengajarkan mati di kayu demikian? salib? Di Nah, mana Yesus kalau mengajarkan Abang demikian? bertanya seperti itu, sebelum Yesus mati di sabar. Sebelum Yesus mati di kayu salib, bahkan Tuhan sudah tahu memang dia akan mati. Dia akan mati untuk menebus dosa manusia. Itu pertanyaan Anda Abang ini tadi narasi. yang kami jawab. Oke, bukan. Anda baca kitab Anda ya. Aduh. Yohanes 8 dari 37 sampai kalau 44-45. Biar posisi kami pun yang tanya kalian muter-muter, tetap kalian juga gak bisa jawab. Begitupun sebaliknya, kami sudah menjawab malah dipersalahkan terus. Ini gimana caranya? Loh, ini? bukan. Aduh. Loh, sekarang saya tanya sama Anda, di mana yang Anda narasikan itu tertulis menurut Yesus? Di mana pengajaran Yesus kalau dia itu datang ke muka bumi untuk dibunuh dan menjadi penebusan dosa bagi manusia? Di mana pengajaran Yesus begitu? Tadi kan makanya Bapak dengar biar paham gitu loh. Tadi ceritanya itu bukan begitu, malah aduh. Dalil cerita bukan Tadi asumsi, saya dalil yang diminta menceritakan Ustaz Alif, dalilnya di mana? Makanya saya bicara seperti ini. Sebelum Tuhan turun di bumi, manusia sudah banyak yang berdosa. Iya. Manusia banyak Paham, berdosa kan? terus. Maka Tuhan menyerahkan nyawanya demi pengampunan dosa seluruh dunia. Bukan berarti Tuhan mati di kayu salib itu untuk bunuh begitu aja. Nih. Tuhan mati di kayu salib itu untuk menyelamatkan dosa seluruh dunia. Dalil. Aduh. Ayat. Nih, dengerin ya. Bang, dengerin ya. Anda itu menjelaskan itu asumsi bukan dalil. Nih, dengerin saya sampaikan. Anda buka kitab Anda, ini bagaimana perdebatan Yesus dengan orang Yahudi. Di Yohanes 8. Di situ dikatakan misal, kita baca ya, nggak apa-apa, saya baca dari perikop deh, dari 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang demikian dari Allah.
Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, kata Yesus. Kenapa demikian? Jawab mereka, Oke. kami Nah, tidak sekarang dilahirkan saya dari tanya. zina. Sebentar, belum ketemu poinnya. Dengerin. Di sini kamu nggak belajar. Bapa kami Oke, satu, siap. yaitu Allah, kata mereka. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Ingat, dari percakapan Yesus di sini adalah, kata Yesus, jika Allah adalah Bapakmu, kamu mengasihi aku. Itu kata Yesus. Sementara yang ingin kau lakukan adalah membunuh aku, kata Yesus. Jadi keinginan Tuhan itu Yesus bukan untuk dibunuh, tetapi untuk dikasihi, berdasarkan pernyataan Yesus. Makanya kata Yesus, nih ayat berikutnya saya baca. Jikalau Allah, saya ulang ya, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Nah, kita berikutnya, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah, pertegas nih oleh Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dari percakapan Yesus di sini, Bang, kehendak Tuhan itu, Yesus itu dikasihi atau dibunuh? Saya menjawab ya. Nah, menurut yang dimaksud Yesus Bapa itu kalau menurut Abang siapa? Bang, saya udah paham ayat ini. Jangan kau tanya-tanya lagi. Ingat, di sini tuh ada dua Bapa, kata Yesus. Dengerin ya, saya ajarin lagi biar kamu paham. Di sini tuh kata Yesus ada dua Bapa. Satu, Kita bahas dulu dengerin satu topik dulu. itu, baru kita pindah ke Iya, topik makanya lain, ini saya Abang. kasih tahu. Waduh, enggak benar. Lah, saya tanya Anda balik nanya. Ya udah saya jelasin. Gimana sih? Kan tadi kamu kan bilang begini. Nah, saya bertanya balik sama Anda, yang dimaksud Yesus itu Bapa itu siapa? Itu yang saya bertanya. Kalau menurut dalam agama Kristen, pencipta yang langit dan dimaksud bumi. Yesus Bapa itu adalah roh. Tuhan pencipta langit dan bumi. Sudah tahu? Hei, kenapa jadi diam? Pemahaman. Ya, kalau Abang nggak mau saling berdiskusi, nah silakan aja Abang cerita pemahamanmu. Udah dijawab itu sama Ustadz Ali. Dijawab gimana sih? Bapak di situ. Saya bertanya, Anda balik tanya. Saya jawab, Anda menyalahin saya. Ini gimana ini ceritanya, ini diskusi? Jadi kan udah dijawab Tadi tuh kan sama saya Ustadz bilang. Ali pertanyaan kamu. Sabar dulu Abang. Bapak di situ tadi kan adalah Bapaknya Yesus adalah Allah, Tuhan pencipta Itu langit yang dan kalian bumi. nggak paham. Lu nggak Itu paham yang gimana? kalian nggak paham. Makanya dengar dulu. Oke, Makanya dengar dulu jelasin. penjelasannya biar nanti kalian jawab gitu loh. Tadi kan saya bilang, Bapa yang dimaksud Yesus itu adalah rohnya dia sendiri. Nah, lalu kalian mengatakan Bapa yang dimaksud Yesus itu adalah yang Maha Pencipta langit dan bumi. Itu gak benar itu. Anda ini kenapa bilang saya malah nggak benar? Anda sendiri sedang menyangkal Bible Anda. Aduh, gimana sih saya ini PR sama Kristen ini diskusinya. Dengerin Bang, buka Bible Anda ada Bible nggak di situ? Saya tanya, ada Bible nggak di situ? Enggak, tadi kan kita enggak, bukan saya tanya cerita dulu, masalah saya tanya dulu. pencipta. Kalau Saya soal akan Bible buktikan. ada, Bang. Saya akan buktikan. Di situ ada Bible nggak? Kalau soal Bible ada Bang, kecuali tadi Ya udah, Abang nggak usah bertanya ribet. yang Maha Nah, Pencipta. iya saya Tadi kan buktikan. Saya Abang buktikan. Masalah Aduh, apa itu? astagfirullahaladzim. Bapak Silakan, yang dimaksud Yesus adalah dia penguasa pencipta langit dan bumi. Saya akan buktikan. Di
Di situ Anda ada Bible. Buka Matius 11:25. Anda yang baca. Silakan Anda yang baca. Makanya kalau baca itu Ay, kitab, jangan Baca, Bang, training baca. baca semua Baca, kitab. baca. 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 Siapa Bapak itu siapa? Baca. Saya lagi di luar, Bang. Ah, yaudah, saya bantu lagi. Oke. Ah, ribet kali ini. Disuapin terus. Ntar ya, saya siapin dulu. Perlebar dulu layarnya. Buka dulu ya kameranya. Nah, ini nih, ini saya ini bingung sama kawan Kristen. Diskusi, katanya sok tahu, tapi nggak tahu datanya gitu loh. Udah bisa bertanya Ntar nih, Bang, ya. tentang yang lain, Bang. Tema yang lain nih. Apalagi ini. Bang Medu ini dari mana? Dari Kristen apa dari Islam? Kristen. Oh iya, kita fokus ke tema ya. Oke, mana tadi? Oh, baik. Kita buka Matius 11 ya. Matius 11:25. Nih, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Siapa Bapa ini kata Yesus? Apa saya asumsi? Oke Bang, bisa aku jawab Bang? Lah dari tadi saya nanya kok. Apa yang mau dijawab? Silakan. Tadi Oke, kan saya udah kasih gini, jelas, Bang. Siapa gini. Bapak itu maksud Yesus. Gini Kan Bang ya. Abang gak mau dengar penjelasan kami. Bagaimana Abang bisa paham? Nggak mau denger Enggak. gimana? Kau bilang Bapak Oke. itu malah roh. Bang, gini Bang. Bang, Nah, di saat itu kan Yesus masih menjadi manusia, Bang. Lah, Abang kan nggak emang percaya Yesus akan bukan hal itu. manusia? Abang kan Nah, nggak udah, percaya oke, akan hal oke, itu. stop. Baik, sekarang kawan Kristen di Enggak. sini ada 3 orang, dikasih tahu ya siapa Bapak menurut Yesus ya. Bapak itu adalah Tuhan langit dan bumi. Artinya Bapak itu pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi. Selesai. Oke. Kita kembali kepada Yohanes 8. Ingat, saya udah nyuapin terus dari tadi capek. Kita Oke, kembali iya, ke Yohanes 8. Iya, betul yang Abang bilang. Nah, nih dengerin nih. Enggak Kata perlu. Yesus kepada mereka, dengerin dulu. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Jadi, jikalau Tuhan yang menjadi Bapakmu, Yesus sebaiknya diapain di sini menurut Yesus? Ya jelas itu untuk dikasihi, Bang. Nah, dikasihi. Iya. Tetapi yang mereka lakukan adalah mengikuti kehendak Bapak mereka. Bener nggak? Itu Bener nggak? apa itu untuk siapa, Bang? Itu kan untuk yang tidak mengikuti perintah Yesus. Dan satu lagi dulu, Bang. Yang tadi yang Abang jawab, Allahnya Nggak, Yesus jangan itu siapa? kemana-mana. Anda ini Iya nggak kan? paham berarti konteks di sini. Enggak. Dengerin ya. Ini harus Dengerin. diluruskan, Bang. Enggak, dengerin. Yesus yang Loh. Abang ceritakan tadi, Yesus masih manusia. Setelah Yesus Lah dari iya, ini kematian, dengerin. Bang. Ini tentang mau dibunuh. Anda saya kasih tahu ya. Dengerin. Nih, dengerin ya kata Yesus. Kata Yesus nih kepada orang yang ingin membunuh Yesus. Dengerin. Iblislah yang menjadi bapakmu dan Itu- kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Orang yang hendak membunuh Yesus, siapa di sini bapaknya? Itu bagi kaum apa, Bang? Yahudi. Tanyalah sama orang Yahudi. Kata Yesus, dengerin. Kata Yesus, yang ingin Yesus dibunuh itu siapa bapaknya? Ya tanyalah sama orang Yahudi, Bang. Lah ini kata Yesus, kok kata orang Baca Yahudi lagi, gimana Ustaz sih? Alif. Dia nggak berani. Baca lagi, Ustaz Alif. Itu kan Lucu kau pertanyaannya ini. untuk yang mau ngebunuh Yesus. Ah, Iya kan? kata Yesus, yang ingin membunuh Yesus siapa bapaknya? Ya tanya sama orang Yahudi. Tanya sama Yesus. Nih saya baca ya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu untuk Yahudi. Lah iya, yang hendak Ya, iya. membunuh Yesus. Ya iya emang. Nah, pembunuhan penyaliban terhadap Yesus berarti kehendak siapa? Kehendak Yahudi.
Ini loh, Iblis, kena iblis. Apa susahnya sih? susah jangan kali jujurnya Oten ini. jangan kau paksakan silam. Jangan kau paksakan Itu kata kehendakmu. Yesus, jangan kau bukan kata paksa? kita. Ini kitabmu. Kata Yesus itu baca itu. Oke, begini aja. Kalian kan membaca Begini aja. datanya begitu. Kalian kan bisa Sabar, menyatukan begini langit aja. dan bumi kalau berbicara. Enggak, itu kan udah itu kebiasaan pas. Sabar. siapa sih bungsu? Nah, Itu pas se- itu. sekarang Kenapa boleh iblis gak menjadi bertanya pas juga itu masalah pas. kitab kalian? Loh, sebentar. Jangan lari. Tadi sudah nanya. Ini berkaitan dengan pembunuhan. Mari kita buktikan. Kawan Kristen di sini wajib mengimani Yesus mati di Enggak. kayu salib dan menjadi penebusan dosa bagi mereka. Oh Nah, jelas. kawan-kawan Kristen Itu ini udah nggak pas ceritanya tadi tuh. Tadi kan kami bertanya kenapa di dalam Islam itu dihalalkan pembunuhan. Nah sekarang malah kami yang ditanya balik ini gimana ceritanya nih? Biar aja Jadi Bang. gak nyambung kan? Kalau kaum mereka ini Bang bisanya menyatukan langit dan bumi, kita ikutin aja. Yang penting kita harus tetap teguh sama keimanan kita. kacau ini. Gini Silakan loh, Bang Ben gini dulu, loh. Bang Ben. Biar yang datang juga paham ya. Jadi kata teman-teman Pas Kristen itu ayatnya, Bang. bahwasanya pembunuhan Yesus itu karena kemauan Tuhan. Ternyata Ustadz Alif membuktikan pembunuhan Yesus itu karena kemauan iblis, bukan kemauan Tuhan. Karena kemauan Tuhan adalah mengasihi Yesus, bukan membunuh Yesus. Itu duduk permasalahannya. Lanjut Ustadz Alif. Nah sekarang saya tanya Anda di mana ayatnya kemauan iblis? Lah itu Coba tadi tunjukkan ditunjukin. Astagfirullahaladzim. Makanya Ini ya. baca semua dulu Bang, anak ayatnya, timur. jangan Bang, setengah anak timur. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Gitu, Bang. Nih, Mereka mari ini kita buktikan pintar. pelan-pelan ya. Kita Bolak-balik buktikan kan pelan-pelan. apa, Makanya pintar baca mereka ini. semua, jangan cuma baca satu ayatnya aja, bro. Lah Ini Anda kalian sendiri malah framing belum kita. tahu. Anda sendiri malah belum tahu. Nah, mari kita pelan-pelan. Nih. Kata Yesus ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha Kalau yang itu membunuh. maksudnya, kan Tuhan di dalam ayat itu ada Jangan aku berhak dipotong. Kalau ada menyerahkan orang, nyawaku kalau dan Anda tanya, aku berhak jangan mengambilnya potong. kembali. Itu ada ayatnya itu. Makanya kalian jangan framing kitab dong. Aduh, Kok bagaimana framing kalian? kitab? Ini membunuh ini keinginan siapa? Ya sabar. Lah, Tadi kan ini kalian kita bilang buktikan. atas kehendak iblis. Tadi kalian betul, kan anak bilang timur, atas anak kehendak timur. iblis. Kita Makanya tinggal baca baca semua loh anak ayatnya. timur. Kita nggak ada pelintir-pelintir loh. Aduh. Kita tinggal baca loh. Di mana Nah, kau terus bilang ayat kita itu yang melintir? terus ayat itu yang dimaksud Yesus itu, aku menyerahkan nyawaku atas kehendakku sendiri dan aku mengambilnya kembali itu kalian mengetahui. Makanya ayat yang lain. Bapak itu udah benar. Itulah pasrahan manusia. Kalimat demikian dia tidak ada. Diserahkan kepada Bapak. Nanti kalau serahkan kepada iblis baru kita koreksi. Itu bukan pembahasan di sini. Ini tentang siapa ingin Yesus dibunuh. Yesus dibunuh itu keinginan siapa? Ini loh poinnya yang sedang kita bahas. Kawan Kristen Iya, melegalkan, kami paham, bahkan bangga kami paham. dengan Yesus mati dibunuh di kayu salib, malah dijadikan ajang sebuah penebusan dosa. Padahal di sini kata Yesus, nih kita baca sekali lagi ya. Nih dengerin. Loh, itu bulan Lah, kok Anda malah diskusi senangnya nyalahin orang lain? Bos Kenapa Kok, sih? dari tadi yang motong-motong makanya justru kalian loh. dengarkan dulu. Enggak, makanya dengarkan dulu. Lah ini dengarkan ini. Ayat itu kalian nggak baca Dari tadi semua aku ayatnya, muter-muter kalian di cuma sini, baca tapi ayat abang yang sendiri satu. yang Makanya Oke, pemahaman baik, kalian itu pelan-pelan. sampai di situ aja. Oke, saya minta Itu. Moskop sama anak timur siapa yang nanggapin? Kita pelan-pelan baca. Oke. Siapa yang menanggapin? Aku boleh ngomong. Aku boleh ngomong. Saya tanya siapa yang mau menanggapi? Ih, susah kali kau ini. Oke, bikin Bang. Bikinmu Bang. Udah tahu kalau kayak kami sih udah tahu watak kalian. Oke, bikin biar ku dengarkan. Oke, ku tanggapi Bang. Oke, baik. Anak timur diam ya. Moskop yang sudah tahu watak saya. Oke, baik. Di sini kata Yesus, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku.
Siapa yang berusaha membunuh Yesus? Yang tidak percaya kepada Yesus. Siapa itu? Oke, Yahudi. Oke, udah. baik. Oke, tidak percaya kepada Yesus sehingga Ya. dia berusaha membunuh Yesus. Ya, Nah, pekerjaan ini kata Yesus apa di ayat berikutnya? Kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri. Betul? oke, bikin terus, baca terus. Betul? Oke, kata Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri. Nah, mari kita lihat pelan-pelan. Oke. Nah, Dibaca kata Yesus, sekaligus, Bang. Dibaca sekaligus. lah emang ini lagi nggak saya baca. Sekaligus baca semua ayatnya. Iya, Oh itu ya lagi sudah. baca pelan-pelan, jangan dipotong. Pelan-pelan. Aneh dia Nah, ini. itu. Nih, jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, kata Nah, itu. Yesus Tunggu, Bang. kepada... Tunggu, Bang. Ku jawab Nah. dulu. Di Hmm. situ bahkan sampai saat ini kita tahu Yahudi bahwa menganggap Yesus itu zina. Betul tidak? Ya, hasil Ya, zina. jadi heeh. itu bahasa Heeh. untuk kaum yang tidak percaya kepada Yesus, yaitu Yahudi. Ya Oke, udah, ini nggak teruskan, usah Bang. dibahas, bukan intinya di sini. Nah, yang abang baca yang ku bahas. Oke, terus Ya udah, oke, selesai ya. Selesai ya. Nah, baik. Nah, lalu kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Nah, sementara tadi dia berusaha membunuh Yesus, benar nggak? Ya. Bukan mengasihi Yesus. Ya, Nah, kehendak Allah itu kepada Yesus, Yesus itu dikasihi, bukan dibunuh, benar nggak? ya, ya. Nah, makanya di sini kata Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu. Ini masih tanda tanya. Siapa pekerjaan Bapakmu? Ya, kepada orang Yahudi itu sehingga Ya, berusaha membunuh Yesus. Sementara kalau Allah adalah Bapakmu, semestinya kamu mengasihi aku. Berarti Yesus Ya. bukan dibunuh tapi dikasihi. Nah, Ya. di ayat berikutnya, oke, dan seterusnya ya. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ya. Nah, di sini kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan Ya. kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ya. Kata Yesus, berusaha membunuh Yesus adalah keinginan siapa di sini, Bang? Ya, keinginan Yahudi lah. Yahudi. Yahudi ini bapaknya siapa, Bang? Kata Yesus. Iblis. Nah, gini, Bang. Oke, biar ku Iblis. Jangan dipelintir, jangan dipelintir. Enggak, aku nggak ngepelintir. Aku ngebahas dulu sampai di sini. Abang kan udah bertanya ke sini. Udah. Iya, Anda jawab dong. Ya kalau perkara ke situ, ya kita mana tahu siapa Allahnya Yahudi. Ini kata Yesus. Dari tadi Anda cerdas menjelaskan. Nah, kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Berarti kata Yesus, berusaha membunuh Yesus adalah mengikuti keinginan siapa di sini? Bapaknya yaitu iblis. Bang, gini, Bang. Boleh aku Bang. Mulai oleng. Boleh. Aku aja menjawab. Boleh, Bang. Abang itu kayaknya udah pusing abang itu. Boleh aku menjawab, Bang? Lah, dari tadi ditanya kok. Enggak, ini kan diskusi, Bang. Jadi biar enggak semua ngomong gitu loh, Bang. Ya, silakan Anda tanggapi. Silakan. Jadi gini, Bang. Silakan Anda tanggapi. Yesus mau ngapain firmannya untuk siapa, Bang? Tanya dulu sama Abang. Jadi jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Ini yang lagi dibahas. Ya, jangan kemana-mana. Bang. Nanti jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Kalau Anda orang cerdas, mau diskusi, Anda paham yang sedang dibahas. Dari tadi satu ayat Anda tanggapi, satu ayat Anda tanggapi. Giliran kesimpulannya Karena menurut tiap Yesus, ayat Anda nggak berani ada ngomong. maknanya, Bang. Bagi kami Nasrani. Lah iya, sekarang nomor 44 ini apa maksudnya? Aku aja menjawab, Bang. Abang bertanya sama Nasrani, Aku Bang. menjawab, bisa nggak? Aku. Nah, berarti kawan Anda sudah nggak bisa jawab.
si Moskow Aku aja nggak bisa menjawab. tadi. jawab? Begini Lah tuh itu Bang, itu buktinya Anda nggak mau jawab. dalam satu perikop dia lagi berbicara dengan orang Yahudi itu Bang. Kalau kita baca satu perikop Yang itu bilang memang sama benar. orang Batak siapa? Dari tadi juga lagi dibahas, lagi ngobrol Bang sama Mido, orang Yahudi. Ya udah. Gimana ya sih? udah, Bang. Bang Pada Mido, waktu udahlah Bang. ayat Kalau sama ayat mereka ini ya 44 percuma debat Bang. bukan Tuhannya aja udah bukan ngalalin bukan. ngebunuh, udah. Oke ya, aku Mereka bye. mereka pikir, abang pikir Cie, nyerah. Yang nyerah siapa Bang? Bang Ben mau maju, Bang Ben, silakan Bang Ben. Orang sudah Saya disebut izin yang mau naik dulu ya. Saya izin Padahal yang mau Ustaz naik Ali dulu. sudah jelas ayatnya dikatakan Memaksakan bahwa kehendak kalau atas kehendak atas Allah kami dibilang menyerah. adalah untuk mengasihi Yesus, sedangkan kalau kehendak iblis adalah untuk membunuh Yesus. Kan jelas ayatnya tadi. Kesimpulannya di ayat 44 itu kan jelas itu. Untuk membunuh betul. Yesus itu berarti mengikuti kehendak iblis. Untuk mengasihi Yesus itu berarti mengikuti kehendak Allah. Makanya ketika Anda mengatakan bahwa kematian Yesus adalah kehendak Allah, ketampol sama nih ayat. Karena ternyata kematian Yesus itu adalah kehendak iblis. Ada yang bisa bantah nggak? Saya bisa Aku bantu. ngebantah Bang. Aku ngebantah Bang. Boleh aku ngomong? Bantahnya tapi jangan ngawur. Iya ngomong sudah. Silakan, ngawur? silakan. Ya, Dengar kalau gini, mau Bang, ya. dibantah berarti membantah perkataan Yesus, silakan. Dengar. Oke, ku jelas, makanya itu tadi ku jelaskan sama Abang, tapi Abang langsung motong gitu loh. Pada saat itu Yesus masih menjadi manusia. Udah? Allah menurunkan Yesus untuk apa? Karena Allah tahu Yesus bakal mati dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Yahudi. Itulah kenapa Yesus mengatakan kepada bangsa Yahudi, kamu berusaha untuk membunuhku. Makanya Yesus bilang, siap kau mengikuti bapamu. Iblislah yang menjadi bapamu. Sampai sini paham Bang? Sudah. Lah, Anda malah nggak paham dari apa? lebih paham narasi Kematian saya Yesus di daripada kayu Anda. salib itu kehendak Allah apa kehendak iblis? Konflik ini. Ya, Kalian silakan yang Bang Ben. koplak Bang. Kalian memaksakan kehendak kalian. Kami Enggak. jelaskan Kan menurut dari kitab tadi yang kami. ditanya poinnya Ustadz Alif, Itu kematian kehendak Yesus Allah di itu. kayu salib Allah. itu kehendak Allah apa kehendak iblis? Kehendak Allah. Loh, dari mana kau tadi nggak dengar itu yang dibaca tuh ayat? Yang mana? Loh, jika kamu mengikuti kehendak Allah, kamu akan mengasihiku. Jika kamu mengikuti kehendak bapakmu, yaitu iblis, kamu akan membunuhku. Nah, kamu tahu maksudnya itu Bang? Apa? Nah, yang dimaksud Mau diputer dengan lagi. dengar dulu, jangan tertawa. Capek ngejelasin sama mereka ini. Paham-paham. Betul-betul. Ayatnya jelas Bang. kok. Bang, Kalau udah Bang, doktrin Bang, itu baca dari dulu ayat kanan Pak. Sama Ayat- ya, mereka mencari Ayat Yohanes kesalahan ayat kita. 44 itu Bang. Iblislah menjadi bapamu, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah Nah, pembunuh manusia sejak semula. pinter. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran. Jadi cuma iblislah yang bisa melakukan pembunuhan manusia yang tidak berdosa, yaitu Tuhan. Tidak Ya. mungkin Allah turun langsung membunuh buat anaknya sendiri, itu tidak mungkin. Makanya Jadi melalui berarti peran iblis yang menjadi yang menghendaki- manusia, yang yang ini, Bang, menghendaki tidak Yesus mungkin. dibunuh. Masih baca bukan, dia. bukan Baca dulu menghendaki ayatnya. Yesus dibunuh, Bang. Nggak apa-apa. Kasih kesempatan baca ayatnya. Yesus itu datang ke dunia ini, Firman menjadi manusia, Bang. fokus sama itu tadi loh. Ayat tentang siapa yang berkehendak untuk Yesus mati atau dibunuh. Ya saya Iblis atau tanya, Allah, itu aja. Yesus di dunia, Yesus di dunia bentuknya apa? Manusia apa Allah? Dengar dulu Abang ini. Itunya pertanyaannya, Bang. Yang saya tanyakan, Yesus itu di dunia manusia atau roh? Kalau manusia dia bentuknya, ya gimana caranya, Bang? Dia naik ke surga kalau tidak mati dan menjadi roh. Iya. Jadi kesimpulannya membunuh Yesus itu kehendak Allah apa kehendak iblis berdasarkan ayat yang dibaca Ustadz Alif? Ayat yang mana, Bang? Karena banyak yang dibaca ayatnya.
ayat Loh. 44. Ya udah, Gitu loh. poin yang di Jika kamu 44 aja mengikuti barusan. kehendak Allah, maka kamu mengasihi Ya. aku. Jika kamu mengikuti kalau kehendak kalian bapakmu yaitu iblis, maka kamu membunuhku. Ya. Ya. kalau kalian mempermasalahkan membunuh itu, Yesus itu mati atas kehendaknya dia sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Emang di dunia ini ada manusia yang bisa Kalau ayat itu membangkitkan tadi orang salah mati? berarti. Kalian jawab dulu itu. Ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati. Kalau ikut kalian punya maut, tanya Enggak, ayat balik, itu tanya salah baliknya berarti. ke kita. Ayat tadi salah. Enggak, ayatnya benar, Bang. Ayatnya benar. Nah, Ayatnya kalau benar. ayatnya benar, Ayatnya berarti membunuh Yesus itu kehendak siapa? Kehendak Allah apa kehendak iblis? Abang harus baca Alkitab itu, tidak mungkin satu ayat ini kita jadikan adalah kesimpulan. Kan Tidak, tadi tidak, sudah Anda satu loh, Anda perikop. Ini gimana ini? Aku bisa Kan tadi sudah tunjukkan satu bahwa ada perikop ayat. kita Bang Ben Satu bahas, perikop loh itu Bang yang Moskop dibaca. bahas. Cuma satu ayat. Mana, Mak? Coba tunjukkan satu perikop. Karena ini dia berbicara kepada orang Yahudi. Silakan di open cam lagi Ustaz Dalam- Alif, monggo. Bener-bener Oke, ya, baca ya sampai- Allah. Baca sampai ayat ke bawah, baca sampai ayat ke bawah. Ayat 48, orang-orangnya itu menjawab Yesus, bukankah benar kami katakan bahwa engkau orang Samaria yang kerasukan? Berarti dalam satu perikop dia sedang berbicara. Ustadz Alif, dan suruh saling dia menjawab. baca Ustadz Ya. Alif, jangan kita yang baca. Dia yang baca sendiri. Silakan. Kasih. Dia baca, silakan baca. Kalau yang kita yang baca dibilangnya kita yang pelintir, silakan dia yang baca sendiri. Sok. Nih. Baca. Ya saya udah baca. Baca nggak? Apa iblis yang menjadi bapamu? Ya terus apa masalahnya, Bang? Bapakmu. Baca terus. Dan kamu ingin melakukan Bang keinginan Miduk, bapamu. udahlah Bang Miduk. Sebenarnya mereka Nah, ngerti, cuma apa? sebenarnya Bapak tahu. Anda terguncang. Sebentar, pelan-pelan kawan. Kenapa Diskusi terguncang? itu mencerdaskan itu, Moskop. Oke, baik. Sampai di sini ya, sampai keinginan bapakmu. Ya. Baik, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kata Yesus kepada orang Yahudi itu, iblislah yang menjadi bapakmu. Oke? Ya, terus masalahnya di mana? Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, apa yang ingin dilakukan oleh orang Yahudi itu sehingga dikatakan dia melakukan keinginan iblis? Apa yang ingin dilakukan oleh orang Yahudi? Pada saat itu, Jawab. perikop ini. Jawab, Bang. Jawab di ayat itu Yahudi melakukan keinginan iblis itu berupa keinginan apa? Membunuhkah atau mengajak Yesus tamasya atau apa? Ya ingin membunuh. Kenapa? Atau saya Masalahnya? bantu? Nah, membunuh kan? Iya. Clear ya? Membunuh ya? Ya. Nah, pembunuhan terhadap Yesus menurut Yesus adalah mengikuti keinginan siapa di sini? Iblis. Ya keinginan iblis pembunuhan. Kenapa? Masalahnya? Nah, sulit kali ini bicara jujur. Kalian yang sulit menerima Bang. Berat ya? Kejujuran pahit ya? Menerima. Udah kami bilang, Yesus itu diutus untuk menghapus dosa manusia. Ya kalian Bukan, nggak percaya. di sini tidak ada perikop bahwa iblis ingin membunuh Yesus. Ini ngapain membahas perikop? Kita bahas ayat. Ditanya balik. Iya, di ayat ini ada nggak? Pasti Di ayat ini ada nggak? kalau ditanya balik. Di ayat ini ada Nah, nggak berarti dia ingin membunuh? ya udah. Iya, adalah Berarti pembunuh kawan-kawan manusia Kristen semula. itu mengikuti kehendak bapaknya, tapi sesuai dengan kata Yesus, bapaknya di sini adalah iblis. Bukan begitu, Bang. Abang ini kan dia tidak ada mengatakan bahwa ia ingin membunuh Tertulis Yesus. Bang, itu tertulis itu. Lah kehendak ini iblis. nih. Itu kehendak iblis, Bang. Nih. Coba tunjukin. Nih Mau apa kata ngelaknya Yesus mana nih? lagi itu. Nih. Jelas banget itu. Nih kamu baca ya, baca. Oke, buat. Baca. Di 40-nya.
Nggak perlu Oke. dibaca Oh, lagi, nggak berani. Bang. Oke, saya baik. Baca Kita aja, udah baca tahu aja. Oke, kesimpulannya. sebentar. Sebentar. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha. Ini mencium atau membunuh ini? Ya membunuh. Membunuh. Sekarang ada gak terjadi pembunuhan pada waktu itu, pada waktu dia menjelaskan itu? Kan keinginan. Terus Yesus disalib Maka dibunuh nggak tuh si Yesus? Yesusnya Pada dibunuh waktu nggak? itu, pada Yesus waktu itu dibunuh tidak ada nggak? terjadi pembunuhan, Bang. Abang jangan Anda Enggak, berbalik lihat Yesus kan ayat. dibunuh definisi nggak? berusaha. Ya udah berusaha ada tidak terjadi. Kalau saya berusaha ingin membunuh Ya namanya abang, terjadi nggak berusaha itu pembunuhan? apa? Saya ingin membunuh Nah, abang, cuma terjadi tidak pembunuhan. Berarti tidak artinya terjadi ya? yang punya ada keinginan terjadi. untuk membunuh itu Pada iblis saat atau Allah? itu, pada saat itu tidak terjadi. Makanya mereka punya, Tuhan kan tahu mereka punya keinginan Tidak terjadi membunuh. kayak mana? Yesus mati nggak di kayu salib? Kayak mana ceritanya ini Anda? Bodoh, itu kan perikopnya berbeda, Bang. Kalau kalian Ini kan pada waktu mempertanyakan terus Yesus pada mati di hari, kayu pada salib. hari Kalian ini, jelaskan tadi, Yesus pada hari mati ini di kayu saya salib ingin untuk membunuh abang. menebus dosa manusia. Itu kalian Gimana sih? pertanyakan terus itu. Dengerin. Biar kami pun Gimana Kenapa sih nggak berani Kita jujur? kalian juga gak paham. Ayatnya kan sudah jelas bahwasanya keinginan Allah adalah mengasihi Yesus, sedangkan keinginan iblis adalah membunuh Yesus. Itu ayatnya jelas itu. Kenapa nggak berani jujur kalian? Keinginan kan, Bang? Bukan apakah Pahit terjadi, ya? Bang? Terjadi, bukan pahit apa Loh, tidak? Itu saya terjadi. nggak Bang. tanya terjadi, sudah terjadi atau akan terjadi. Ya kalau Keinginan keinginan membunuh Yesus itu keinginan siapa? Berdasarkan ayat ya itu. keinginan Coba. iblis, cuma keinginan kan seperti itu. Nah, berarti kematian Yesus di kayu salib itu berdasarkan keinginan Allah atau Tidak keinginan seperti iblis? itu, Bang. Tidak seperti itu. Saya Loh, kok bisa tidak buktikan gimana? bahwa keinginan iblis, Yesus tidak mati di kayu salib. Saya bisa buktikan. Yang mati di kayu salib siapa? Bukan pada waktu belum waktunya dia mati, harus Terus mati di kayu salib. yang mati Iblis di ingin kayu dia mati salib dia. siapa? Anda bilang Begini tadi loh, belum Bang. nggak mati di kayu salib. Begini Gimana loh, Bang. ceritanya? Tuhan Yesus, dia mengatur sendiri kapan dia harus di kayu salib dan kapan belum waktunya harus mati di kayu salib. Itulah buktikan bahwa dia Tuhan. Itu malah Kalau dia diasumsikan bukan Tuhan, kemana-mana. Oke, Saya izin Doktrin nyapa dulu gereja. sebentar. Doktrin Izin nyapa gereja. dulu. Selamat malam, Okta dari Muslim apa dari Kristen? Maaf. Ya, gua dua-duanya sih. Hah? Dua-duanya? Emak gua Muslim, bokap gua Katolik. Lah, siapa yang ngurusin bapak ibumu? Saya tanya Anda. Gimana sih? Anda ini Islam apa Kristen? Gua dua-duanya. Gua melontar fakta. Oh, Gimana ceritanya ini? kalau Anda mengaku sebagai Kristen, berarti Anda bukan Muslim. No, yang bilang gua Kristen siapa? Lah, Kan makanya bilang saya sendiri tanya, dua-duanya. Anda Muslim atau Kristen? Makanya gua bilang Adalah gua ini dua-duanya. pansos aja lah, dibawa aja ya. Saya nggak mau ribut, nggak jelas. Maaf ya, daripada nggak jelas. Karena Kristen Kalau nggak juga jelas, nggak mau turun aja lah dibikin. orang pansos itu. Iya, Turun aja pansos. saya yakin Kristen juga nggak setuju kalau berkeyakinan itu dua-duanya itu nggak setuju. Bener nggak kawan Kristen? Ya betul. Kristen ada, Bang. Ragu dia itu. Ini perbedaan agama ada kan. Nggak mempermasalahkan harus satu keyakinan. Bukan lah, ngapain pernikahannya? Enggak, orangnya ini loh keyakinannya dua-duanya. Masa berkelamin janda? Berarti Kan nggak boleh. Bilang aja oten gitu atau Islam. Masa malu sama agama sendiri. Kalau Oke, kami bilangnya kita kembali. Islam. Baik, sebentar. Silakan dari Muslim siapa yang mau nanggapi biar saya diam, biar enak. Yang meneruskan ini, Bang Ben, Ini silakan dia. kalau meneruskan. Tadi Ya, kan jelas silakan. ya, di situ dikatakan bahwasanya jika engkau mengikuti keinginan Allah, Bapakmu Allah, maka engkau akan mengasihi aku. Tapi jika engkau mengikuti keinginan bapakmu yaitu iblis, maka engkau akan membunuh aku. Artinya kematian Yesus itu adalah keinginan iblis. Karena Allah tidak menginginkan dia mati. Allah justru menginginkan untuk mengasihi dia.
Clear ya sampai sini ya ayat itu ya. Buktikan kalau memang abang mengatakan begitu, buktikan pada waktu mati iblis yang melakukan. Ayat itu tadi yang Jangan dibaca begitu. Ustaz Alif. Itu kan pada Masa kau waktu bantah? itu pada waktu dia menjelaskan di Bukit Zaitun itu, dia mengetahui isi pikiran orang karena dia Tuhan. Jadi dia mengatakan Dia ingin membuktikan katanya kehendak iblis. Oke, kita buktikan pelan-pelan ya. Kita buktikan. Kalau Bang Ben, saudara sabar, kalau saudara pertanyakan yang seperti itu, buktikan. sebelum Yesus mati, sebelum dia menyerahkan nyawanya, dan bahkan dia sudah tahu bahwa dia akan mati untuk menebus dosa manusia. Tadi saya udah jawab ulang-ulang itu, Mals. Abangnya aja yang tanya putar-putar terus. Tapi mereka nggak terima. Emang Makanya udah dasar kalian nggak kaum mereka paham-paham begitu. Selalu menolak perbedaan. Kelebihannya kan begitu. Oke. Terus Tadi nggak bisa bawakan kalau dalil Anda depan kita. kalau dia bilang kayak gitu, apa namanya, Yesus mati itu apa Nih. kehendaknya udah sendiri, dari mana dalilnya? Nih kita buktikan nih kehendak iblis nih kita buktikan. Ini kitab Anda nih. Kalian nggak pakai dalil kalian juga. Lah tadi saya udah pakai dalil, gimana sih? Nah ini nih, Lukas 22. Ini namanya training kitab ini. Training ayat biar cari kesalahan orang lain. Tadi katanya buktikan kalau kehendak iblis, gimana Kelebihan sih? mereka itu, Bang. Jangan Tadi heran. kan Kita dengarkan aja. Pertanyakan kehendak iblis. Kita dengarkan. Ya, kita dengarkan. Kalian mempermasalahkan kehendak iblis. Dengerin. Dengerin. Ini pembuktiannya loh. Tadi katanya minta dibuktikan. Hei, dia dengerin. mengambilnya atas kehendaknya sendiri. Tenang, Lalu apa Timur, yang tenang. Pegangan. Aduh. Nah, mari kita buktikan. Anak Timur santai aja. Dengerin. Hei, Biarkan dia membaca. Ayo Bang, lanjut Bang. Ayo Bang. saya dari tadi pelintir ayat pun nggak ada loh. Nah, nih dengerin nih. Ini perikopnya. Yudas mengkhianati Yesus. Oke. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Nah, di sini siapa yang berperan yang menghasut Yudas, yang merasuki Yudas? Saya tanya. Ya iblis lah. Saya tanya. Iblis. Ya iya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Iblis merasuki Yudas agar Yesus, tujuannya apa coba? Agar diapain Yesus? Oke, Bukan kalau untuk- itu yang bukan untuk sabar. diapain Kalau Yesus. itu yang kalian Yudas pertanyakan, berkhianat untuk sebelum mendapatkan Yudas koin, Bang. menjual Yesus, Koin dan emas. bahkan Yesus dia udah tahu bahwa dia akan diserahkan kepada orang Yahudi. Kalau itu yang kalian pertanyakan, Bang, saya Abang tanya baca tadi atasnya, kan Bang. Atasnya abang baca atas. Jangan membaca Lah ini- cuma satu ayat. Abang Loh, baca siapa yang sebelum satu sebelumnya. ayat? Itu dari Saya awal baca perikop dari itu. perikop. Asal ya Allah. Itu Nih. Abang baca semua dari itu. Abang baca dari Matius, Dari mana Matius lagi 25. suruh baca? Mulai dari Matius 25 Abang baca. Mulai dari Matius ayat 1. Ini perikop baru, ini ini Lukas ini. Apa baca dari Coba, Bang. Matius pasal 1 ayat 1 itu apa lagi? Nih, dengerin ya, perikopnya dengerin. Yudas Enggak, ini, Bang, mengkhianati Bang. Yesus. Silakan, Bang. silakan. Dengerin. Bang, Dengerin. udah, nggak usah diulang Bang, biar ku jawab Bang. Lah. Udah. Silahkan Udah, jawab. jawab. Kalau nggak usah diulang. Gimana? Kesimpulan Abang, si Yudas Iskariot Bukan mengkhianati Yesus kesimpulan supaya abang, bukan Yesus- kesimpulan Enggak. kami. Jangan ngomong kesimpulan kami, kesimpulan Jelas ayat yang kesimpulannya. tertulis. kan dia bertanya Kesimpulan begitu. ayat yang tertulis. Jangan salahin kami. Itu ayat Anda, itu ayat kan di dalam kalian yang kitab Anda. bertanya si abang. Ya. Bagaimana si abang ini? Kalian yang bertanya, makanya kami kesimpulan menjawab. abang ini Malah tadi- nggak mau terima lagi si abang ini. Dengar Bang, masih jelas ku ingat pertanyaan Abang ini tadi. Si Yudas Iskariot mengkhianati Yesus biar Yesus diapain? Bukan enggak begitu. Jadi biar ku luruskan Bang. Si Yudas Iskariot mengkhianati Yesus untuk menjual Yesus biar si Yudas Iskariot dapat koin emas. Oke, sampai situ. Nah, Oke, lanjut.
Oke, siapa yang merasuki Yudas sehingga dia berbuat demikian? Iblis. Nah, tujuannya apa iblis? Iblis tujuannya apa merasuki Yudas? Biar Yesus disalibkan. Biar Yesus disalibkan, dibunuh. Ya. Yesus dibunuh dan disalibkan berarti kehendak siapa? Iblis. Kehendak iblis. Ya sudah benar kan tadi? Sudah benar. Kehendak dia. Aduh. Muter-muter dari tadi nggak ada ujung. Dengar banget. Pinter banget. Dengar, Bang. Pinter.